Baik, selamat berjumpa kembali pada video pembelajaran geografi. Nah, di video kali ini kita akan mengawali pembahasan bab yang kedua, materi kelas 10 ya. Dimana topik yang akan kita bahas di bab yang kedua ini adalah pengetahuan dasar pemetaan atau peta, kemudian penginderaan jauh, dan sistem informasi geografi. Untuk pertemuan yang pertama ini kita akan mengawali dengan pengetahuan dasar pemetaan. Nah, pada pertemuan pertama di bab yang kedua ini, materi yang akan kita bahas adalah pengertian, jenis, dan fungsi peta. Pengertian peta, jenis peta, dan fungsi dari peta. Sebelum kita masuk ke materi, saya ingin mengingatkan bahwa target atau tujuan pembelajaran yang hendak kita capai selama mempelajari materi di bagian 1 ini, yaitu diharapkan siswa mampu menjelaskan pengertian peta serta menganalisis jenis peta dan penggunaannya. Peta sebenarnya telah ada dan digunakan manusia sejak manusia melakukan perjalanan, penjelajahan, dan penelitian ke berbagai wilayah di permukaan bumi. Nah, perjalanan ataupun penjelajahan tersebut menghasilkan gambaran ataupun petunjuk-petunjuk sebuah wilayah dalam bentuk sketsa. Peta tertua yang pernah ditemukan dibuat 4000 tahun yang lalu di Babylon kuno. Kemudian tentu kalian, di antara kalian pasti sudah pernah ataupun sudah sering menggunakan Google Map ya untuk menemukan tempat yang kalian akan tuju. Nah, tentu Google Map itu sangat membantu untuk mempermudah menemukan tempat yang menjadi tujuan kita, begitu ya. Nah, yang menjadi pertanyaan sebelum kita masuk ke materi, apa yang kamu ketahui tentang peta? Nah, kemudian bagaimana cara membaca peta yang tepat? Lalu apa saja fungsi ataupun manfaat dari peta? Ya. Pertanyaan-pertanyaan ini akan terjawab melalui materi yang akan kita pelajari ya. Kita awali pengertian peta, di mana secara umum peta bisa kita artikan gambaran dari sebagian atau seluruh permukaan bumi pada bidang datar dengan menggunakan skala tertentu. Gambaran sebagian dari permukaan bumi itu bisa berupa peta benua ya, bisa juga berupa peta kawasan, misalnya kawasan Asia Tenggara. Bisa juga berupa peta sebuah negara, peta provinsi, peta kabupaten, peta kota madya, peta kecamatan, hingga peta kelurahan ataupun peta desa. Itulah sebagian permukaan bumi. Kalau gambaran seluruh permukaan bumi berarti itu berupa peta dunia ya. Di peta dunia sudah mencakup seluruh permukaan bumi ya. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan skala? Begitu ya, skala itu bisa kita artikan sebagai perbandingan jarak antara di peta dengan jarak di permukaan bumi. Nah, fungsi skala ini apa? Begitu ya. Fungsi skala ini tentunya untuk menyesuaikan jarak ataupun ukuran di peta dengan ukuran di permukaan bumi ya. Kalau misalnya kita menggambar seluruh permukaan bumi pada suatu kertas, ya ukurannya tentunya sangat sangat jauh sekali perbedaannya. Maka kita membutuhkan skala untuk menyesuaikan ukuran sebenarnya permukaan bumi dengan ukuran yang kita gambar di kertas tadi, begitu ya. Nah, adapun ilmu yang mempelajari atau mengkaji tentang peta atau teknik dari perpetaan disebut dengan kartografi. Nah, secara umum ada 3 hal penting yang terkait dengan pembuatan peta. Yang pertama, ada pemilihan fenomena muka bumi atau objek-objek di permukaan bumi yang tentu dianggap penting sesuai dengan tema dan judul peta. Misalnya, kita memilih lokasi dan jenis barang tambang di Indonesia. Maka tema dan judul petanya adalah persebaran barang tambang di Indonesia.
kita harus pilih salah satu temanya, begitu ya. Karena setiap peta memiliki tema dan judul peta yang berbeda-beda ya, sesuai dengan isi peta tersebut. Lalu yang kedua, ada proses pemindahan bentuk muka bumi dalam bidang datar dengan menggunakan sistem proyeksi ya. Sistem proyeksi maksudnya pemindahan dari bidang lengkung ke bidang datar ya. Kita tahu bahwa bumi yang sebenarnya berbentuk bulat begitu ya, digambarkan dalam bentuk globe begitu ya. Maka sistem proyeksi maksudnya pemindahan dari permukaan bumi, gambar permukaan bumi dari globe ke bidang datar, bisa ke kertas, bisa ke papan, bisa ke dinding, bisa ke bidang datar yang lain ya. Lalu yang ketiga, ada proses pengecilan ukuran muka bumi yang sebenarnya dengan menggunakan skala ya. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, skala ini berfungsi untuk menyesuaikan ukuran sebenarnya di permukaan bumi dengan ukuran yang kita gambarkan di kertas tadi ataupun di peta tadi ya. Baik, selanjutnya adalah jenis atau klasifikasi peta, di mana yang pertama, klasifikasi menurut isi atau data informasi yang dikandung oleh peta. Jadi menurut isinya, peta dibedakan menjadi peta umum dan peta khusus ya. Di mana peta umum adalah peta yang menggambarkan segala sesuatu di permukaan bumi secara umum. Atau bisa juga kita artikan bahwa peta umum adalah peta yang menggambarkan beberapa jenis data ya. Peta yang mengandung beberapa jenis data. Nah, peta umum ini terdiri dari peta korografi dan peta topografi. Peta korografi adalah peta yang menampilkan permukaan bumi baik seluruh maupun sebagian permukaan bumi secara umum ya. Artinya permukaan bumi digambarkan hanya secara umum, tidak spesifik ya. Nah, contohnya bisa kita amati pada gambar di sebelah kiri, di mana pada gambar peta ini kita hanya bisa membedakan yang mana daratan dan yang mana lautan ya. Karakteristik masing-masing daratan kita tidak bisa lihat karena tidak ada penjelasan di sini. Permukaan buminya hanya digambarkan secara umum ya. Inilah contoh peta korografi. Peta-peta yang ada di atlas ya, itu secara umum adalah peta korografi ya. Selanjutnya adalah peta topografi. Peta topografi bisa kita artikan sebagai peta yang menampilkan relief atau kemiringan atau bentuk permukaan bumi ya. Kita bisa lihat contohnya, ini merupakan peta Pulau Kalimantan yang dibedakan atas ketinggiannya ya. Ada di sini warna hijau, warna kuning dan warna coklat ya. Warna hijau diawali dari ketinggian 0 meter, kemudian warna kuning diawali dengan 500 meter, warna coklat diawali dengan 1000 meter gitu ya. Artinya di peta ini kita bisa lihat yang mana yang lebih tinggi dan yang mana yang lebih rendah. Kemiringannya ke arah mana kita bisa lihat juga. Nah, adapun peta khusus atau disebut juga dengan peta tematik adalah peta yang hanya mengandung satu jenis informasi atau satu jenis data saja ya. Contohnya adalah peta distribusi curah hujan Kota Medan. Nah, artinya di peta itu hanya informasi tentang jumlah curah hujan di setiap daerah saja. Ya, informasi-informasi yang lain tidak dicantumkan pada peta ya. Lalu contoh kedua, peta persebaran fauna di Indonesia. Nah, di peta persebaran fauna di Indonesia hanya informasi tentang hewan-hewan, lokasinya, jenis hewannya yang ditampilkan di peta ya. Informasi yang lain tidak ditampilkan ya. Contoh yang lain adalah peta persebaran barang tambang di Indonesia. Sama juga, hanya informasi tentang barang tambang. Peta persebaran jenis tanah berarti hanya informasi tentang jenis-jenis tanah di setiap daerah. Peta jalur pelayaran di Indonesia, peta persebaran gunung api di Indonesia, peta administrasi, dan lain-lain ya. Nah, inilah contoh-contoh atau beberapa contoh dari peta tematik atau peta khusus.
Nah, ini merupakan contoh peta tematik, lebih tepatnya peta administrasi Kecamatan Sokaraja ya. Jadi yang ditampilkan hanya administrasi atau batas-batas wilayah antara desa yang satu dengan desa yang lain yang ada di Kecamatan Sokaraja ya. Lalu peta tipe pola hujan di Indonesia ya. Nah, di peta ini kita bisa lihat daerah-daerah yang menjadi tipe monsun ya, daerah yang menjadi tipe ekuatorial ya. Artinya curah hujan yang dipengaruhi oleh lintang tropis ya. Kemudian ada juga hujan yang sifatnya lokal ya. Jadi di peta ini informasi yang ditampilkan hanya tipe pola hujan yang ada di Indonesia. Tidak ada informasi yang lain, begitu ya. Kemudian, persebaran gunung api di Indonesia ya. Ini juga contoh peta tematik ya. Lalu peta jalur pelayaran, contoh peta tematik. Kemudian, jenis peta menurut skalanya. Secara umum dibagi menjadi 5 ya. Yang pertama, peta skala kadaster, yaitu peta dengan skala antara 1:100 sampai 1:5000. Peta skala kadaster ini biasanya berupa peta tanah atau sertifikat tanah. Jika kalian cek sertifikat tanah rumah kalian masing-masing, biasanya skalanya pasti antara 1:100 sampai 1:5000 ya. Diklasifikasikan sebagai peta skala kadaster ya. Lalu selanjutnya adalah peta skala besar, yaitu peta yang memiliki skala antara lebih kecil dari 1:5000 lah ya. Misalnya dimulai dari 1:5001 sampai dengan 1:250.000 ya. Berupa peta desa ataupun peta kelurahan, karena wilayahnya masih relatif sempit ya. Tetapi ini sifatnya relatif ya, bisa saja ada desa yang relatif luas, maka skala yang digunakan bukan skala besar ya. Selanjutnya adalah skala sedang, yaitu peta yang memiliki skala antara 1:250.001 sampai 1:500.000 ya. Lebih kecil dari 1:250.000 tadi ya. Nah, mengapa saya katakan lebih kecil? Karena 1:250.000 atau 1/250.000 lebih besar daripada 1/250.001 kan? Begitu ya. Nah, peta skala sedang ini bisa berupa peta kecamatan yang lebih luas ya. Selanjutnya adalah peta skala kecil, yaitu peta yang memiliki skala antara lebih kecil dari 1:500.000, yaitu dimulai dari 1:500.001 sampai dengan 1:1 juta. Bisa kita gunakan kalau di Indonesia ketika menggambarkan peta kabupaten, peta kota madya, biasanya yang digunakan adalah peta skala kecil ya. Yang terakhir adalah peta skala geografis atau peta skala tinjau ya, yaitu peta yang memiliki skala lebih kecil dari 1:1 juta. Misalnya 1:1.100.000, 1:1.500.000, 1:2 juta, 1:5 juta, 1:10 juta, dan lebih kecil lagi, begitu ya. Nah, biasanya peta skala geografis ini bisa terdapat pada peta-peta provinsi di Indonesia. Peta negara Indonesia sudah pasti menggunakan peta skala geografis ya. Peta benua, peta kawasan ya. Peta dunia sudah pasti menggunakan peta skala geografis ya, karena wilayahnya sudah relatif luas. Demikian jenis peta menurut skalanya. Baik, pembahasan kita yang berikutnya adalah fungsi dan tujuan pembuatan peta. Secara umum, peta dapat berfungsi, yang pertama, dapat
dapat menunjukkan lokasi atau posisi suatu tempat. Jadi, melalui peta kita bisa mengetahui lokasi atau posisi suatu tempat atau suatu daerah ya. Biasanya para driver ojek online menggunakan atau memanfaatkan peta untuk menemukan lokasi penumpang yang akan mereka jemput misalnya, atau lokasi tujuan dari penumpang yang akan mereka antar, begitu ya. Nah, lalu selanjutnya, peta dapat menunjukkan bentuk-bentuk permukaan bumi seperti dataran rendah, dataran tinggi, pegunungan, gunung, bukit, dan bentuk-bentuk permukaan bumi yang lain ya. Jika ada peta yang memiliki warna hijau misalnya, sudah pasti itu dataran rendah ya, yang ketinggiannya 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut ya. Jika ada warna kuning pada peta, sudah pasti itu dataran tinggi, begitu ya. Jika ada warna coklat, sudah pasti itu pegunungan ya. Nah, yang ketiga, peta dapat menunjukkan ukuran, luas daerah, dan jarak antara dua daerah ya. Nah, mengapa? Karena memang setiap peta sudah pasti memiliki skala. Melalui skala itulah kita bisa menentukan ukuran ya, panjang, lebarnya misalnya, kemudian luas daerah dan jarak antara dua tempat, jarak antara dua daerah melalui skala peta ya. Lalu yang keempat adalah peta dapat menunjukkan informasi atau data segala unsur, segala objek yang terdapat di permukaan bumi, seperti bandara, jalan raya, sungai, gunung, lereng, dan unsur-unsur lain yang terdapat di permukaan bumi ya. Misalnya, pada peta Kota Medan, di sana sudah pasti terdapat Bandara Polonia ya, berbagai jalan raya beserta cabang-cabangnya, Sungai Deli termasuk ya. Setiap peta harus memenuhi komponen atau unsur kelengkapan peta, atau ini bisa juga kita sebut sebagai syarat kelengkapan peta. Nah, apa-apa saja unsur atau komponen peta tersebut? Yang pertama adalah judul peta. Judul peta berarti nama peta tersebut, nama peta yang bersangkutan. Contoh, peta Kota Medan, peta Sumatera Utara, peta Indonesia, peta Aceh Tenggara, peta benua Asia, peta dunia. Nah, itu merupakan judul-judul dari peta. Biasanya, judul peta ditulis pada bagian atas peta. Nah, ini merupakan salah satu contoh peta di mana judulnya adalah peta Sumatera Utara yang penempatannya dibuat di bagian atas kanan. Nah, ini merupakan contoh kedua di mana judul dari peta ini adalah peta sebaran curah hujan bulan November tahun 2016 di Sumatera Utara. Yang bagian atas juga ya. Nah, sekarang kita masuk ke komponen yang kedua, yaitu skala peta. Tadi saya di awal sudah menjelaskan tentang skala peta, bahwa skala ini kita artikan sebagai perbandingan antara jarak dua tempat di peta dengan jarak sebenarnya di permukaan bumi kedua tempat itu, ya. Nah, skala peta ini pada peta bisa kita temukan berupa skala angka atau numerik. Contohnya seperti ini, 1 berbanding 1 juta. Nah, ini kita bisa artikan bahwa setiap 1 cm di peta berbanding 1 juta cm atau 10 km di permukaan bumi. Setiap 1 cm di peta sama dengan 1 juta cm atau 10 km di permukaan bumi. Lalu, skala yang lain bisa berupa skala grafis atau skala garis. Nah, contohnya adalah seperti pada gambar ini. Skala grafis ini jika kita artikan, maka setiap 1 cm di peta sama dengan 5 km atau 500.000 cm di permukaan bumi. Nah, jika skala grafis ini kita konversikan, kita ubah ke skala angka atau skala numerik,
maka hasilnya adalah 1/500.000. Karena kalau kita lihat di gambarnya, bahwa bagian atas satuannya cm, bagian bawah satuannya kilometer. Ya, maka setiap 1 cm berbanding 5 km. 5 km kita konversi ke cm menjadi 500.000. Maka skala angkanya adalah 1/500.000. Nah, bagaimana cara menentukan skala peta? Kita bisa menggunakan rumus berikut ini, di mana skala sama dengan jarak dua tempat di peta dibagi jarak kedua tempat itu di permukaan bumi. Jadi formulanya atau persamaannya nanti jarak dua tempat di peta berbanding jarak kedua tempat itu di permukaan bumi, ya. Nah, dari rumus ini kita bisa hasilkan persamaan yang lain, yaitu jarak dua tempat di permukaan bumi sama dengan jarak kedua tempat itu di peta dibagi dengan skala. Nah, ini bisa kita gunakan apabila terdapat soal di mana skalanya diketahui, jarak pada peta diketahui, tetapi jarak sebenarnya tidak diketahui. Maka kita bisa menggunakan rumus ini, ya. Lebih jelasnya kita masuk ke soal. Contoh nomor 1. Di peta, jarak dua kota 5 cm. Jika jarak kedua kota, atau jarak sebenarnya maksudnya ya, jika jarak sebenarnya kedua kota itu 150 km, berapakah skala peta yang digunakan? Maka, tadi rumusnya adalah skala sama dengan jarak kedua kota di peta dibagi atau dibandingkan dengan jarak kedua kota di permukaan bumi. Maka hasilnya seperti ini. Ya, berarti 5 cm berbanding atau dibagi dengan 150 km. 5 cm dibagi, nah kita konversi, kita ubah satuannya dari kilometer menjadi cm. Ya, dengan cara bagaimana? Dengan cara mengkalikan 100.000 ya. Berarti 150 km sama itu dengan 15 juta cm. Nah, sentimeternya kita coret ya. Bagian atas sentimeter dengan bagian bawah, maka hilang sentimeternya. Lalu sama-sama kita bagi 5. Ya, berarti 1/3 juta. Nah, inilah hasilnya ya. Lalu kita ke contoh kedua. Soalnya seperti ini. Suatu bandara tergambar di peta dengan panjang 6 cm. Artinya bandara itu panjangnya 6 cm di peta. Adapun skala peta itu adalah 1/200.000. Tentukanlah panjang sebenarnya bandara itu. Nah, ini skalanya diketahui, jarak pada peta diketahui, tapi jarak sebenarnya atau panjang sebenarnya bandara itu tidak diketahui alias ditanyakan, ya kan? Nah, maka rumusnya tadi jarak sebenarnya sama dengan jarak pada peta dibagi dengan skala, ya kan? Maka hasilnya seperti ini. Ya, kembali saya ulangi, panjang bandara itu sebenarnya sama dengan panjang bandara di peta dibagi dengan skala. Maka kita masukkan angkanya ya. Panjang bandara di peta tadi 6 cm dibagi dengan skala yaitu 1/200.000. Nah, supaya kita bisa mengkalikan dengan silang, maka 6 cm-nya kita bagi 1 dulu ya. Maka hasilnya adalah 6 cm per 1 dibagi dengan 1/200.000. Maka kita kali silang. 6 cm kita kalikan dengan 200.000, lalu 1 kita kalikan juga dengan 1 yang di bawahnya. Nah, maka hasilnya adalah 1.200.000 cm ya. Sentimeternya dari mana? Dari 6 cm tadi satuannya ya. Jika kita ingin mengubah ke kilometer, maka hasilnya adalah 12 km. Nah, itu cara untuk menentukan jarak sebenarnya jika skala diketahui dan panjang pada peta diketahui ya.
komponen ketiga dari peta yaitu arah mata angin ya. Nah, arah mata angin secara umum berfungsi sebagai petunjuk arah utara, timur, selatan, barat, termasuk juga arah-arah yang lain ya. Nah, dalam sebuah peta biasanya arah mata anginnya seperti pada gambar berikut ini. Jadi, setiap peta biasanya menggunakan salah satu dari arah mata angin yang digambar ini ya. Di mana selalu bagian atas menunjukkan utara, bagian bawah menunjukkan selatan, bagian kanan menunjukkan timur, dan bagian kiri peta menunjukkan barat ya. Nah, kita lihat contohnya di mana arah mata anginnya adalah yang saya lingkari dengan garis merah ini ya. Ya, komponen keempat dari peta yaitu inset peta. Nah, apa itu inset peta? Inset peta kita bisa artikan sebagai peta kecil yang berfungsi menunjukkan posisi peta pada kedudukan yang lebih luas. Ya. Lebih jelasnya kita bisa lihat contoh, misalnya pada kota Medan, peta kecil yang dibuat atau inset yang dibuat adalah peta Sumatera Utara. Artinya apa? Bahwa kota Medan bisa kita temukan di peta Sumatera Utara. Kedudukan lebih luas dari peta kota Medan adalah Sumatera Utara. Begitu ya. Contoh yang lain. Peta Sumatera Utara, insetnya berupa peta Sumatera. Artinya apa? Bahwa peta Sumatera Utara bisa kita temukan di peta Sumatera. Ya. Kedudukan lebih luas dari peta Sumatera Utara adalah peta Sumatera. Seperti itu ya. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari inset peta yang saya lingkari dengan warna merah. Nah, kalau kita lihat peta besarnya ini merupakan peta Provinsi Papua Barat ya. Nah, peta Provinsi Papua Barat ini kita bisa lihat kedudukan lebih luasnya di inset petanya ya. Di inset petanya yang diarsir dengan warna merah, itulah wilayah dari Papua Baratnya. Jadi itu fungsi atau kegunaan dari inset peta. Kita lihat contoh kedua. Nah, misalnya ini adalah peta Sumatera Utara ya. Peta yang besarnya adalah Sumatera Utara, maka insetnya atau peta kecilnya adalah peta Sumatera. Ya. Insetnya menunjukkan bahwa kedudukan Sumatera Utara ada di Pulau Sumatera. Begitu ya. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini dan akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya ya. Akhir kata saya mengucapkan semangat belajar dan terus belajar.